Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan pertemuan kelima ini masih segar-segar semuanya. Saya akan share screen untuk 5. Jadi saya mengedit beberapa item tapi tidak terkejar. Gimana Pak? Oke, baik, yang pertemuan kelima itu membangun keterampilan pemecahan masalah dan mendorong siswa untuk berinovasi. Mind map-nya yang kita harus tahu yaitu adanya pemecahan masalah, adanya masalah di dunia nyata, adanya inovasi, dan pohon keputusan, dan terakhir adalah rubrik. Deskripsinya, pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata atau real world dan inovasi merupakan keterampilan yang perlu dikuasai dalam kehidupan dan dunia kerja pada abad ke-21. Ini dikembangkan melalui kegiatan partisipatif yang berorientasi pada pemecahan berbagai masalah di dunia nyata dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Tujuan pelatihan ini mencakup pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa gagasan besar atau ide dasar dalam pemecahan masalah dan inovasi? Yang kedua, permasalahan apa saja yang dialami oleh manusia dalam kehidupan nyata? Yang ketiga, adakah konteks spesifik dan eksplisit yang diperlukan dalam pemecahan masalah? Bagaimana penggunaan data-data aktual dalam pemecahan masalah? Materi pelatihan ini melingkupi dari adanya gagasan besar dalam pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata dan inovasi. Yang kedua, pohon keputusan dan rubrik dalam pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata dan inovasi. Yang ketiga, pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata dan inovasi dalam praktek. 3 gagasan besar pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata dan inovasi. Yang pertama, pemecahan masalah dunia nyata dan adanya inovasi. Jadi 3 gagasan besar ini yang nantinya akan kita pahami bersama adanya pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata dan inovasi. Pemecahan masalah mengembangkan sebuah solusi atas permasalahan baru yang belum pernah ditemui sebelumnya, atau menyelesaikan tugas tanpa diberikan instruksi atau petunjuk bagaimana cara menyelesaikannya. Di antaranya bisa melakukan penugasan secara mandiri atau merancang sebuah produk kompleks yang memenuhi standar. Apakah kegiatan pembelajaran berikut menunjukkan adanya upaya pemecahan masalah? Contoh, peserta didik yang ada di gambar ini membaca cerita kemudian menjawab kuis tentang hal yang mereka baca. Contoh kedua, peserta didik menggunakan peta rute bus untuk menunjukkan jalur penyeberangan untuk jalan kaki yang perlu ditambahkan pada rancangan tata kota. Masalah dunia nyata dialami oleh manusia secara nyata, memiliki solusi aplikatif bagi golongan masyarakat tertentu, dan adanya pemikiran yang logis selain bagi guru sebagai penilai. Memiliki konteks spesifik dan eksplisit jika peserta didik menggunakan data dalam menyelesaikan sebuah masalah, maka data yang digunakan tersebut merupakan data yang aktual. Apakah situasi berikut termasuk permasalahan di dunia nyata? Nah, ini
peserta didik menggunakan peta bus di buku teks untuk mengajukan di mana jalur penyeberangan yang harus ditambahkan di sebuah kota fiksi. Peserta didik menggunakan peta halte bus di kota mereka untuk mengajukan di mana jalur penyeberangan untuk pejalan kaki perlu ditambahkan di kota mereka. Inovasi, penerapan ide-ide atau solusi peserta didik dalam pemikiran dunia nyata. Yang kedua, inovasi juga dapat dilakukan dengan cara menyampaikan atau mempresentasikan ide atau gagasan peserta didik pada pihak lain yang kompeten di luar kelas atau sekolah yang dapat mengimplementasikannya secara langsung. Yang terakhir, memberikan keuntungan bagi orang lain selain bagi peserta didik itu sendiri memiliki nilai yang lebih dari sekedar penyelesaian tugas semata. Apakah berikut ini termasuk ke dalam konsep inovasi? Nah, di sini ada anak-anak yang sedang berbelanja di kantin sekolah mereka. Peserta didik mengidentifikasi berbagai jenis indikator alami, baik melalui sumber online, kemudian merancang dan membuat textbook tersebut dengan menggunakan salah satu indikator alami hingga dapat ditetapkan dalam pengujian makanan di salah satu resto atau kantin sekolah. Ini contohnya. Contoh yang kedua, peserta didik menulis surat kepada DPR tentang ide mereka untuk memperbaiki dan menambahkan fasilitas bermain di taman kota mereka dan mengirimkan surat tersebut kepada anggota DPR. Selanjutnya, contoh ketujuh, ada peserta didik menulis surat yang ditujukan kepada DPRD tentang perbaikan fasilitas di taman kota mereka, namun mereka hanya memberikan surat tersebut kepada guru mereka untuk dinilai. Sementara itu, pohon keputusan dan rubrik dalam pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata dan inovasi. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu, ada konteksnya. Apakah syarat utama dalam pembelajaran adalah pemecahan masalah? Jika itu iya, mereka akan lanjut ke bawah. Jika itu tidak, mereka akan stagnan di titik yang pertama. Jika itu ya, mereka akan melanjutkan dengan pertanyaan, apakah peserta didik selama pembelajaran bekerja pada masalah dunia nyata? Jika itu ya, mereka akan melanjutkan pertanyaan tentang apakah pembelajaran menuntut tidaknya adanya inovasi? Dan selanjutnya. Dan di sini adalah rubrik. Yang pertama itu, jika kegiatan pembelajaran utama bukan merupakan pemecahan masalah, peserta didik menggunakan jawaban dan prosedur yang telah dipelajari sebelumnya, hampir di semua aktivitas pembelajaran. Yang kedua, kegiatan pembelajaran utama merupakan pemecahan masalah, tapi masalah yang digunakan bukan merupakan masalah dunia nyata. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran utama merupakan pemecahan masalah, menggunakan masalah dunia nyata, tapi peserta didik tidak melakukan inovasi. Peserta didik tidak diarahkan untuk penerapan ide-ide atau gagasan yang mereka miliki atau mengkomunikasikan ide atau gagasan tersebut kepada pihak lain di luar sekolah yang kompeten yang dapat menerapkan ide atau gagasan mereka tersebut. Yang keempat, ini adalah tingkat keempat ya Bapak Ibu semuanya dari rubrik yang kita bahas ini. Adanya kegiatan pembelajaran utama merupakan pemecahan masalah. Jadi dengan adanya kegiatan pembelajaran ini mereka akan menemukan bagaimana caranya memecahkan masalah. Yang kedua, menggunakan masalah dunia nyata. Yang keempat, peserta didik melakukan inovasi. Peserta didik dituntut untuk menerapkan ide-ide atau gagasan yang mereka miliki
Nah, begitu Bapak Ibu untuk pertemuan tentang ini dari kita yang tadi tentang adanya membangun keterampilan pemecahan masalah yang dapat mendorong siswa untuk berinovasi. Semoga dengan adanya mind map dan adanya materi ini bisa meningkatkan keterampilan Bapak Ibu semuanya dalam mendorong siswa untuk berinovasi. Mungkin dari sini ada yang bisa memberikan masukan atau pertanyaan sebelum nanti kita pembahasan tentang adanya penugasan dari Bapak Ibu yang belum terselesaikan. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita akan masuk ke pembahasan penugasan ya, Bapak Ibu semuanya. Iya, Mas Abdul. Siap. Ya. Nanti kebanyakan yang saya koreksi masih memasukkan link dari dari yang saya share. Jadi Bapak Ibu mendapatkan link dari saya, dikerjakan, lalu Bapak Ibu kirim lagi setelah mengerjakannya, bukan itu. Apakah perlu saya ulangi lagi? Iya, iya. Siap. Pak Irfan? Tadi banyak yang saya cek penugasannya masih banyak yang salah dalam pengumpulannya, padahal sudah mengerjakan. Juga tadi tak lihat lagi. Seperti ini ya tampilannya ketika diklik ini, posisinya menarasnya seperti ini semuanya. Nah, ketika saya klik ini malah berganti seperti ini tadi. Kamu langsung link yang dikasih ungu tadi langsung berubah. Padahal yang saya minta bukan bagian ininya. Ini tinggal Bapak Ibu tinggal pergi ke bagian kanan atas. Itu gampang sekali Bapak Ibu. Tinggal pergi ke bagian kanan atas, Bapak Ibu pilih profile. Kalau misalkan di HP saya belum menemukan profilnya, tapi kalau misalkan di laptop nanti bisa masuk ke bagian profile, tinggal diklik, tinggal pergi ke badge, nih. Dan lalu modul kurs, nanti Bapak Ibu tinggal pilih. Kalau yang pertama itu gambarnya seperti ini. Seperti ini ya Pak Kadek ya? Ini ya gambarnya. Iya Pak, siap itu. Nah ini salah ya Pak?
Di copy ya Pak ya? Ya, di copy. Nah, di copy. Nah, baru ketik nih, baru nanti dilampirkan di bagian Tugas. formulirnya tersebut. Begitu. Kalau saya lihat ini student view. Nah, nanti di bagian sini biasanya ada lampiran. Nanti tinggal dimasukkan. Ya. Guys, tinggal dimasukkan saja. Udah sekali Bapak Ibu semua ya. Untuk penugasannya nanti tinggal, tapi yang pasti Bapak Ibu dipastikan bahwa batch-nya sudah keluar dan sesuai dengan materi. Intinya ngomong brai aku ingin wis ra iso gara-gara aku lempur ATPM aku lho. Lah wis kadung nang kene ngiyani ngono maksudnya lho. Ini namanya apa kepala. Oh, ini apa iki kan? Khusus ya. Diulangi, kurang jelas tadi suaranya. Ini itu Bu untuk pengumpulan tugas. Tadi saya cek lagi untuk Bu Arif. Ini Pak Kadep Opini di lagi. bro. Untuk cek penugasan ya yang belum mengumpulkan, ada Bu Ais, ada Bu Dewi Yuliar, Bu Yuli Riana Dewi, Bu Husnul, Bu Sri Mulyati, Pak Irfan baru masuk, Bu Lila Sari, Pak Yohanes Budi, Pak Ari Andika, Bu Nita Sulistiawati. Sementara yang saya kembalikan itu ada Bu Lia, ada Pak Irfan, ada Bu Umu yang saya kembalikan. Untuk tugas 1, untuk tugas 2, untuk tugas 2 yang belum masih banyak. Yang sudah ada Pak Kadek, Bu Arif, Bu Rizky, Bu Rizky, Pak Suhar, Bu Sumar, Pak Arenius, Bu Asih. Untuk yang tugas pertemuan kedua, tugas pertemuan ketiga itu yang semalam itu ada Pak Kadek, Bu Arif, Bu Rizky, Bu Umu Setia, oh ya Bu Umu tadi betul. Terus Pak Zuhar, Bu Sumarsi, Bu Asih. Selanjutnya yang tugas keempat belum saya koreksi, nanti akan saya koreksi lagi. Itu ya Bapak Ibu ya. Saya harap nanti Bapak Ibu bisa mengumpulkan hari ini, bisa mungkin hari ini. Agar nantinya bisa fokus pada ujian besok. Tanya Mas, besok ujiannya jam berapa ya? Ujiannya belum dikasih tahu Bu, dari master trainernya belum tahu. Nanti mungkin akan saya tanyakan lagi agar bisa kita kondisikan. Karena biasanya kalau ujian itu 1 hari sih Bu, 1 hari nanti tinggal ambil sesi yang mana dan bisa dibuka sama master trainernya. Berarti yang temuan 4 itu ada di Demkotnya. Yuk, ini cuma upload itu apa? Yang pertemuan keempat tinggal masukkan redeem code. Redeem code-nya sudah ada, tadi sudah saya edit lagi redeem code-nya. Tadi saya buka lagi kok nggak bisa ya. Coba nanti. Punya aku juga nggak ada, tapi Bu Asih ada. Ini redeem code-nya sudah Punya saya perbarui.
Oh ya sudah. Berarti nggak usah pakai itu lagi ya. Tinggal kita kerjakan tugas yang berikutnya ya. Nanti yang redeem code tetap dimasukkan, Bu. Tinggal diklik lagi redeem code-nya. Kalau redeem code, Yang buka pertemuan 4 lagi ya. ya, buka tugas pertemuan keempat. Redeem code. Oke. Nanti yang pertemuan kelima sudah saya masukkan juga redeem code-nya. Wah, Pak Kadek terdepan nih mengerjakan tugas. Tinggal diklik lagi, tinggal di redeem code. Jangan sampai tidak meredeem code Bapak Ibu semuanya. Nanti tugas ke-6 setelah ini kita break, nanti kita lanjutkan lagi. Sebelumnya kita foto bersama dulu. Foto bersama dulu, silakan Bapak Ibu aktifkan untuk layarnya. Kita foto bersama. Kita menyewa gedung. Saya nggak ikut foto lagi makan. Wah, nggak ngajak-ngajak nih makannya. Pak Tikno di mana nih Pak Tikno? Wah, Pak Tikno aman. Pak Irfan mana Pak Irfan? Saya keluar. Enggak ya, masuk keluar gimana? Lagi enak banget ini. Oh, Bungkus ke. Bagus Bu, bawa ke sini. Foto. Oke, bentar. Kameranya jadi gitu. Tunggu Bu Asih atau enggak nih, Bu Sumarsi? Bu Sumarsi Marse, lagi on-cam, makan. Bu Marse. lagi makan, lagi dasteran. Nggak apa-apa, Bu. Ayo lari. Oh, Bagus itu kalau dasteran. Oke. Semrawang. 1, 2, Kamera gak nyala saya ya. 3. Oke, cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita akan masuk ke link yang ke-6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti itu buka apa dia? Nah, iki engko lek rampung kok. Bar iki 10 menit nih. Bu, garap yo tugas ki, Bu. Garap tugas ki yuk. Aku sekan 5 iki lho. Iki wis mau disebutke undang wis beres kok. Di iku di garape piye? Mau pas balik nang aku ora tak waca luweh kok tangan anu tok. Iki tugas piye? Gua HP ora. Soalnya aku mau nggo HP tugas e. Oh. Ya piye kan piye tok? Ndak terus. Ya masak. Halo, ngapa nang kono kuwi Bang ya? Nanti. Nang ruang kono ya nang kono kabeh. Heeh. Multi. Heeh. Berapa Mas? Apa? Kayak ora kayak ora ngomong. Delok kaya apa? Oh, saiki iki enggak aku. Star. Melayu dhewe isuk ngono aku melayu dhewe. Kon ngapa sih tugasnya kan ngapa? Ora ngapa-ngapa. Nengok mak garap tok. Iki minggir. Sesuk melayu ngono. Tar.
Yesus kaya ngono ikuti ngono. Bahasa Inggris ngono. Ah ngapain bahasa Inggris tak pikir nyok. Apa aja wae ora. Continue. Ayo anak-anak gelarang rame. Oh lah.